Selamat datang di vlog Mengejar Mimpi, di mana teman-teman bisa ngelihat apa aja yang saya lakuin demi mengejar mimpi pribadi saya. Di episode pertama, minggu kemarin tuh teman-teman bisa lihat saya yang sibuk interview sampai ditolak. Di episode minggu ini, teman-teman bisa lihat seorang Gusti yang ngizinin dirinya buat jadi apa ya, orang nggak berguna, pecundang, atau orang tolol. Ya udah, langsung aja. Well, hello there, are you happy? Seminggu kemarin ngapain aja? Di hari Senin tanggal 10 Juni itu saya kayak biasa. By the way itu selama seminggu tuh saya memulai hari itu jam 9-an. Memang agak telat karena udah subuh tuh saya tidur lagi. Saya tuh ada alasan, cuman ya alasan itu kayaknya yang ngebuat saya tuh ngerasa jadi pecundang gitu. Maksudnya tuh saya udah kalah 3 jam berarti sama orang-orang yang udah memulai aktivitasnya duluan. Tapi anyway, ya udah kejadian, jadiin pelajaran aja. So ya, tanggal 10 Juni hari Senin pagi saya beberes kayak biasa. Ini tuh saya udah hampir sebulan tinggal di rumah saya itu di Puncak, dan waktunya buat ganti spray. Coba tebak, ganti spraynya ke spray apa? Betul sekali, spray Manchester United. Kenapa MU? Ya, kenapa? Karena tuh kan kalau misalkan teman-teman spray saya sebelumnya itu AC Milan, sekarang MU. Sesimpel saya suka warna merah. Itu aja, sesimpel itu. Jadi saya ganti spray karena udah sebulan, terus tuh udah ganti spray, udah nyapu, udah beberes kayak biasa, semuanya udah mandi, yang lain kayak gitu. Pokoknya beres lah, siap memulai hari. Itu saya mulai belajar bahasa secara serius gitu. Di minggu kemarin saya bilang kan kalau misalkan saya tuh lagi buat study plan bahasa Spanyol, karena tuh ini bahasa sama saya mau diseriusin. Saya tuh penasaran di akhir tahun nanti improvement bahasa Spanyol saya kayak gimana. Mungkin nanti di akhir episode saya ngomong bahasa Spanyol dikit ya. Mungkin ya kalau misalkan saya ingat. Jadi itu minggu kemarin kan saya udah buat study plan-nya dibantu sama ChatGPT buat belajar bahasa Spanyol. Dah setiap hari Senin tuh saya disuruh buat nge-build vocabulary sama grammar kan lewat Anki, memorize sama Duolingo. Saya tuh awalnya kayak memorize sama Duolingo kayaknya enggak dulu deh. Karena tuh sekarang saya kayak mau mau masukin vocabulary sebanyak-banyaknya kan ke otak saya. Jadi tuh eh Anki, Memorize sama Duolingo tuh sama saya bakal diterapin kayak buka Instagram, buka Twitter atau TikTok kan. Jadi saya tuh kan mau ngurangin penggunaan sosial media saya. Nah, gantinya saya buka Anki, Memorize sama Duolingo. Jadi waktu saya kepake buat hal-hal yang lebih oke kan. Nah, waktu yang tadi yang saya pakai buat vocabulary building, saya bakal pakai buat dengerin audio sama nonton, either itu nonton series atau nonton video YouTube. Saya coba sekarang. Itu belajar bahasa Spanyol tuh pertama tuh kayak listening section dulu. Terus yang kedua tuh apa ya? Watch along kayak nonton serial. Saya tuh kayak lagi pilih-pilih gitu. Gue tuh oke-nya yang mana? Apakah video YouTube? Apakah series di Netflix? Atau kayak gimana? Atau apakah saya harus belajar lewat Cocomelon tapi bahasa Spanyol? Saya tuh masih nerka-nerka itu loh. Pokoknya tuh selama seminggu kemarin tuh ini tuh kesempatan saya buat nyoba semuanya, sehingga tuh di minggu depan tuh saya tahu gue tuh cocoknya yang mana kayak gitu. Berapa jam ya pokoknya tuh belajar bahasanya tuh I don't know, like 2 jam, 3 jam, beres tuh sekitar jam 2-an. Terus udah itu ya aktivitas normal lainnya gitu, pengangguran kayak scroll HP, terus apply kerja kayak gitu sampai ke malam kan. Nah, saya tuh kan ada dalam seminggu tuh ada 3 hari jadwal buat bikin konten ya. Hari Senin tuh bikin skrip,
Hari Selasanya tuh record, terus hari Rabunya tuh editing gitu. Walaupun sebenarnya nggak keterapin semuanya di minggu kemarin. Contohnya saya tuh bikin skripnya hari Senin, recordnya hari Kamis, langsung upload hari Kamis. Memang tolol kan maksudnya tuh. Nah, pas saya mau buat skrip tuh, saya tuh buka email kan. Nah, saya tuh dapat email balasan. Teman-teman ingat nggak cerita saya kemarin kalau misalkan saya tuh 2 kali interview. Yang pertama tuh di bagian guest relation officer, yang udah ada pengumumannya, saya ditolak. Terus yang kedua tuh di customer care associate itu kan, atau CCA gitu. Nah, saya tuh dapat balasan email tersebut. Balasannya apa? Kalau saya nggak diterima. Nanti coba dibahas ya. Saya tuh agak kaget. Kenapa? Karena HR-nya tuh bilang gini, Gus, lo skill test dulu. Kalau misalkan lolos tuh, lo interview sama gue, sama HR, sama usernya gitu kan. Nah, saya tuh udah interview sama HR sama usernya gitu kan. Cuman tuh tulisan di emailnya tuh kalau misalkan lu nggak lulus skill test, saya kan bingung nih, jadi kayak itu mana yang benar ya. Terus tuh eh saya tuh kayak butuh apa ya, butuh sesuatu lah biar nggak overthinking gitu. Akhirnya yaitu buat skrip sampai malam jam 10 tuh. Saya tuh kayak masih mau ngelakuin sesuatu, cuman daripada saya overthinking, ya udahlah, gue tidur aja gitu kan. Tidur tuh dalam keadaan overthinking sampai ke bawah mimpi, demi Allah. Udah hari Senin beres, hari Selasa paginya tuh saya konfirmasi ke HR yang tadi saya omongin. Saya nanya, Mbak, bener nggak kalau misalkan saya itu nggak diterima? Ininya kan kayak gitu. Ya setelah di compare sama yang lain, sorry tuh saya nggak diterima. Ya, ya itu, saya nggak diterima. Saya nggak diterima di 2 perusahaan yang posisinya saya incer, yang posisinya sesuai sama idealis atau passion saya kan. Jadi ya, ah, gitu, nggak gimana lagi deh. Kalau teman-teman punya loker di bagian guest relation, nah info aja ya. Apa ya, mau bahas dikit. Hmm, Jujur, apakah sakit ketika nggak diterima? Tuh sakit. Kenapa? Karena tuh saya tuh ngerasa saya tuh udah ngasih semuanya. Terus tuh yang kedua tuh, saya kan pilih-pilih ya. Jadi tuh saya mau nge-apply ke posisi yang saya incar atau ke perusahaan yang saya tuh believe gitu sama mimpinya. Terus pas nggak keterima tuh kayak sakit gitu. You got the point, right? eh Gimana ya? Tapi itu jujur, di perusahaan yang tadi tuh, yang baru aja saya ditolak tuh, saya tuh gimana ya? Enggak terlalu expect berlebihan, karena yang pertama tuh iya, saya tuh believe sama perusahaan, sama mimpi perusahaannya kan. Cuman tuh ini tuh dunia yang berbeda sama saya kan dunianya hotel, itu di kantor walaupun masih bagian guest relation, which customer care associate, tapi kan beda kan. Kalau customer care associate mah CS gitu kan. Sebenarnya tuh saya tuh bahagianya tuh ketika bisa berinteraksi langsung sama orang gitu kan. Cuman saya mikirnya dunia guest relationnya kan besar. Saya tuh mau turun gunung terus naik gunung selanjutnya, juga the point, right? eh Pas interview tuh, mm, saya lebih puas hasil interview ketika saya di bagian guest relation officer, karena mungkin itu ya dunia gue gitu kan. Jadi pas dapat info nggak keterima tuh sedih, tapi enggak. Iya, gue sedih tapi nggak kayak gimana-gimana, karena ekspektasinya nggak setinggi yang kemarin gitu. Jadi ya saya sedih sih. Jadi ya saya sedih, ya gimana, ambil pelajarannya, terus ya harus berjuang lagi kan gitu kan. Nanti saya bakal buat video khusus. Gue kontenin loh tentang rasanya ditolak. Ya saya tuh kayak butuh sesuatu gitu kan, biar ke distract gitu kan. Terus kan saya jemput adik saya kan pulang sekolah. Terus tuh saya ngajak nonton adik saya. Mau nonton nggak gitu kan?
nonton apa, nonton film yang ini loh, yang How to Make Millions Before Grandma Dies gitu kan. Oh ya mau gitu kan. Ke kota Cianjur nontonnya, jujur saya tuh udah nonton 3 kali. Nah, nonton yang sama adik saya tuh nonton ketiga gitu kan. Adik saya tuh pertama gitu, karena tuh adik saya yang pengen nonton, saya kan mau jadi kakak yang baik kan gitu kan. Jadi ya udah gue temenin sambil saya ngedistract juga kan gitu biar happy. Filmnya kayak biasa oke banget gitu. Saya tuh nggak nangis karena ya gimana, nonton ke 3 kali jadi udah tahu adegan-adegannya kan gitu kan. Jadi nggak nangis, adik saya mah ya nangis gitu. Normal karena filmnya bagus banget gitu kan. Terus kami tuh pulang sebelum maghrib. Udah itu ya kayak biasa ngejalanin sisa harinya. Harusnya tuh kan saya record video ya. Cuman karena saya capek dan masih gimana ya, masih mau menikmati kesedihan, saya tuh ngizinin hari Selasa di tanggal 11 tuh sebagai apa ya, hari sedihnya saya lah. Udah gue izinin lo buat sedih hari ini, cuman besok jangan sedih lagi. Kayak gitu kan. Udah tanggal 11 beres. Terus di hari apa ya, hari Rabunya tuh ternyata si Gusti itu masih sedih gitu kan. Jadi ya bu ngapain, saya tuh full seharian main game FC 24. Itu dari jam 9 sampai maghrib kali ya. Kayak nemenin satu musim career mode gitu sama Everton. Gimana ya? Padahal kan saya udah bilang besoknya tuh gue nggak mau sedih. Cuman ini malah masih sedih gitu. Apakah saya yang mendramatisir? Menurut saya iya sih yang mendramatisir aja kan. Gitu maksudnya tuh. Iya, kenapa gitu? Harusnya kan dalam waktu seharian itu tuh saya bisa belajar bahasa yang lebih serius, atau saya bisa langsung apply, saya bisa langsung record video yang kayak gitu, edit video kan hari Rabu jadwalnya kan. Tapi ini enggak, saya tuh malah main game seharian yang fana gitu, tidak dibawa mati. Iya, aduh, saya tuh masih pengen sedih. Ya gue sih ikutin kata hati aja enggak, tapi kalau misalkan kata hatinya nggak bisa ngebantu saya buat ngegapai apa yang saya pengen, apa saya harus mengikuti kata hati saya? Sepertinya tidak. Ya akhir Rabu tuh saya main game. Harusnya kan saya ngedit video. Ya gimana mau ngedit video, orang videonya aja belum direkam gitu kan. Hari besoknya baru tanggal 13 Juni saya tuh harinya nih mulai kayak biasa jam 9 nih beres yang kayak gitu-gitulah. Gitu terus tuh saya tuh kayak record video jangan ya, cuma kalau misalkan itu berarti jadwal gue mulai hancur yang kayak gitu-gitu, gue nggak mau terus ada di kolam kesedihan itu kan itu. Terus ya udah zuhur tuh saya record video terkait karena tanggal 13 Juni itu sebulan saya tuh ninggalin Solo, kota Solo tuh 13 Mei 2024. Nah di video itu tuh saya ngejelasin apakah saya kangen sama Solo, apa saya yang benci, terus ya banyak lah itu video hampir setengah jam, teman-teman bisa lihat aja di video hari Kamis. Saya record video, langsung diedit tuh, langsung diupload. Capek sih, cuman ya gimana gitu, orang itu resiko saya yang jadwalnya nggak bener, ya ambil resikonya. Harusnya kan saya udah ada jadwal kan, tadi Senin bikin skrip, Selasa record, Rabu edit, Kamis upload kayak gitu kan. Cuman itu tuh ya Seninnya masih oke gitu kan, tapi itu selebihnya malah dikerjain di deadline day di hari Kamis tadi. Ya syukurin, capek gitu, ambil aja resikonya kayak gitu kan. Jadi pelayan aja. Terus apa ya, udah edit dan upload itu kan beres sekitar jam berapa, jam 6 sore. Terus udah kayak biasa maghrib isya malam tuh saya mulai apply lagi gitu. Jadi tuh aktivitas reguler saya selama nganggur tuh ya apply kerjaan. Ini tuh lewat email dan website pekerjaan. Cuman tuh saya kan pas masih kerja tuh mulai apply kan. Jadi kalau misalkan dihitung ada 100 lebih ke lamaran yang saya kirim. Dan baru di interview 2 gitu. Saya tuh mikir apa gue yang kurang gitu, atau memang gue nggak
atau mereka pakai software yang ngebuat gue nggak lolos buat apa ya, buat maju ke tahap interview, nggak tahu gitu loh. Teman-teman ada tips gitu nggak sih gimana biar caranya tuh kita lolos tahap screening gitu biar bisa at least masuk ke tahap interview. Karena tuh kalau misalkan tahap interview saya tuh kayak ada apa ya, kayak ada rasa optimis sendiri karena saya tahu caranya buat dalam hati menjual diri gitu kan. Karena menurut saya interview itu soal menjual diri kita kan gitu. Udah tuh hari apa ya, berarti hari apa ya, hari apa sih, hari Kamis ya, hari Kamis apply terus di hari Jumat tuh saya kayak biasa apply juga apply kan. Tadi itu saya bilang di awal kalau misalkan minggu pertama saya tuh minggu ini tuh adalah minggu sedihnya saya kan, minggu tololnya saya tuh. Jadi tuh aktivitasnya apply dan main game gitu kan. Jadi hari Jumat saya apply kayak biasa, terus ya main game FC 24, terus saya tuh hari Jumat ya pasti Jumatan dong gitu. Emang kamu nggak Jumatan apa? Ada cerita menarik. Jadi itu kan pas saya mau parkir di masjidnya tuh dibilang sama petugas parkirnya kan, bapaknya tuh, Mas mau Jumatan dah. Kok jadi logat Jawa? Mas mau Jumatan? Mas mau Jumatan? Muhun Pak. Iya kata saya tuh kan gitu. Oh parkirnya di sana aja biar nggak kepanasan. Itu tuh pada saat itu saya tuh langsung inget ke Solo. Kenapa? Karena orang-orang di Solo tuh memang act of service. Bapaknya yang tadi saya ceritain tuh act of service banget gitu loh. Di sana aja Mas gitu. Itu peduli gitu loh. Kalau orang Bandung saya masih ragu apakah bisa kayak gitu atau enggak gitu kan. Atau Jakarta karena memang individualisnya, kalau misalkan dia parkir di situ mau ya udah biarin aja kan. Tapi di petugas parkirnya, I don't know, it's just you got the point right. Kalau misalkan teman-teman yang udah ke Solo tuh pasti ini sih, pasti enggak apa yang saya lakuin karena yang saya ceritain, karena orang-orang Solo tuh memang eco service gitu. Lengkapnya saya udah jelasin kan tadi di video hari Kamis. Udah hari Jumat saya apply main FC 24, Jumatan pulang ya kayak gitu. Weekendnya tuh saya ngapain ya, belajar bahasa. Cuman belajar bahasanya tuh karena si Gusti yang masih banyak alasan tadi itu ya di Duolingo aja belajar bahasanya kan gitu. Padahal mah kalau misalkan ngandelin Duolingo aja nggak cukup sih, karena ya terlalu basic lah gitu. Jadi ya, tapi ya udah kejadian sih gimana. Sabtu Minggu ya gitu aja belajar Duolingo, males-malesan main game gitu aja. Ya udah sih, minggu saya gitu aja. Emang agak slow karena saya yang tolol aja ngizinin diri saya yang slow. Padahal mah kalau misalkan saya manfaatin waktu sebaik-baiknya mungkin ada hal lain yang bisa saya dapat gitu kan, atau at least saya bisa ngelakuin yang saya cintai. Tapi sih Gus itu enggak sih, nggak tahu ya, tolol aja lah. Waktunya introspeksi buat menatap minggu depan. Di minggu depan berarti hari Seninnya itu selamat hari Seninnya buat hari raya, selamat hari raya buat teman-teman. Terus minggu depan semoga saya bisa lari lagi gitu kan, karena tuh saya optimis kalau di minggu depan saya bakal mulai hari di jam 5 atau jam 6 pagi, bukan di siang hari. Terus tuh apalagi ya, saya mau ngebenerin jadwal saya mau ya banyak hal lah yang mau saya lakuin gitu kan. Karena tuh yang teman-teman di video minggu kemarin tuh saya tuh bilang kalau misalkan saya diterima berarti kan saya bakal ke Bandung, teman-teman bakal ngelihat hari pertama saya kerja lagi, terus mungkin cari kosan di Bandung. Tapi ini enggak. Jadi planning saya adalah ngelakuin yang saya suka aja dan terus apply gitu. Ya ngebuat segala kemungkinan yang ada sih. Udah itu aja sih gitu. Itu saya mau bilang ya, kalau misalkan saya tuh mau ngobrol sedikit pakai bahasa Spanyol gitu ya.
Oke, bentar. Ngobrol bahasa Spanyol. Saya coba deh ngobrol bahasa Spanyol gimana ya? Hola, ¿qué tal? Bienvenido en mi canal. Mi YouTube kanalis. Arnold, ya itu tolol. Apalagi ya? Gitulah pokoknya. Oh ya, esa doa aprender Espanyol. Mas Seriasna. Seriasna tuh bahasa Rusia. Jadi saya tuh kecampur bahasa itu antara Rusia sama Spanyol gitu. Inilah buat benesin aja gitu. Tuh kan, tapi berarti kan saya nggak nempatin janji saya ya. Oke, ngobrol bahasa Spanyol serius ya. Eh, para mí, los idiomas es muy, muy, muy importante porque, bueno, bueno, bueno. Bisa tuh apa sih? Tiene tuh kan semuanya ya. Bisa tuh. Oh, puedo. Bener kan, puedo. Tadi saya bilang apa? Bueno ya. Anyway. Maklum. Maklum. Ini sama saya nggak akan ikat sih. Jadi ya biar aja ngeliatin proses perkembangan bahasa Spanyol saja kan. Oke. Para mí los idiomas es muy importante porque puedo conectar con personas around the world. Apa bahasa Spanyolnya around the world? Saya nggak tahu sih. Eh tengo un amiga, se llama Anya, and ella de Ukrainsky. I don't know, but I could speak Ukrainian for a little bit like Здравствуйте. Ya, gitu aja sih. Tapi gitu ya. Semoga di minggu depan tuh bahasa Spanyol saya lebih oke sih, gitu. Ya saya nggak tahu aja lah, minimal saya bisa belajar. Jadi teman-teman juga bisa ngelihat improvement saya belajar bahasa Spanyol. Terus ya kalau misalkan saya aja bisa, masa teman-teman nggak bisa. Udah, itu aja. Nanti ketemu di minggu depan lagi. Oke, thank you semuanya.